له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali di Majelis Riyadhus Sunnah ini di Masjid Al-Kautsar Parmindo. Setelah sebulan mungkin kita, atau lebih ya, sebulan lebih. Ya qadarullah, memang beberapa pekan kemarin ana sedang ada kesibukan sehingga ana uzur. Dan mohon maaf juga atas keterlambatan ana pada sore hari ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali, dan seluruh umatnya hingga hari akhir nanti. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Majelis Riyadhus Sunnah ini, begitu juga kita berdoa kepada Allah, Allah kumpulkan juga di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Taib, ana rindu ini bertemu dengan teman-teman Riyadhus Sunnah. Alhamdulillah, Allah takdirkan untuk bertemu kembali pada sore hari ini. Sampai hadis keberapa kita? Alhamdulillah, kita masuk hadis ke-14. Ke-13 kemarin disatukan kalau nggak salah ya, dengan hadis yang ke-12 karena masih ada waktu. Taib, di hadis ke-14 ini kita akan membahas sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Ibn Mas'ud afwan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lid-dinihi al-mufariqu 'anil jamaah, al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, jamaah yang dirahmati Allah, seperti kebiasaan kita, sebelum kita masuk ke hadis, kita membahas sedikit biografi tentang perawinya. Siapa perawi di sini? Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu namanya adalah Abdullah. Ya, namanya adalah Abdullah. Dan ada 4 Abdullah lain yang juga sahabat Nabi SAW selain Abdullah ibn Mas'ud. Ya, siapa saja? Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Zubair. Ya, kemudian ada satu lagi Abdullah ibn Amr bin As. Ya, ada 4 Abdullah selain Abdullah ibn Mas'ud. Tapi yang 4 tadi itu semuanya adalah sigharus sahabat. Ya, sigharus sahabat. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat yang ketika masuk Islam umurnya masih sangat belia. Ya, masih umurnya remaja. Ibn Abbas kurang lebih ketika Rasulullah meninggal umurnya 15 tahun. Ya, begitu juga Abdullah ibn Umar belasan tahun. Ya, begitu juga Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah satu-satunya yang senior adalah Abdullah ibn Mas'ud yang kita bahas pada sore hari ini insyaallah. Siapakah Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat
yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Masya Allah. Maka tatkala Ibn Mas'ud diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah, Ibn Mas'ud pun bertanya balik kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an itu turun ke atasmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, karena ini nanti termasuk sunnah juga. Jadi termasuk sunnah kita tidak hanya membaca Al-Qur'an tapi mendengarkan dari orang lain, ya. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta untuk dibacakan Al-Qur'an baginya. Ya, maka dibacakanlah Al-Qur'an oleh Ibn Mas'ud. Allahu Akbar, dengan suaranya yang merdu. Sampai Ibn Mas'ud sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka ketika Ibn Mas'ud membaca ayat ini, maka Rasulullah pun berkata, "Qif yakfik." Berhenti wahai Ibn Mas'ud, ya. Maka tiba-tiba ternyata air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes. Ya, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibn Mas'ud membaca ayat tersebut. Apa arti dari ayat ini? Yaitu artinya adalah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana apabila kami mendatangkan seluruh umat-umat, ya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salam, Muhammad alaihi salatu wassalam, bisyahid, dan menjadikan nabi-nabinya sebagai saksi, ya. Nabi Musa bagi Bani Israel, ya. Nabi Isa bagi Nasrani, ya. Dan semua nabi-nabi menjadi saksi bagi umat-umatnya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Sedangkan engkau kami datangkan menjadi saksi bagi seluruhnya, bagi semuanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis, ya, mendapat kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul saja menangis tatkala membaca Al-Qur'an. Ya, pernahkah kita menangis? Tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Pernahkah kita tatkala membaca Al-Qur'an kita menangis? Ya, mungkin kita menangis tatkala imam nangis, gitu ya. Pernah? Imamnya Masya Allah suaranya merdu, kemudian mungkin imamnya seperti Misy'ari gitu ya, Misy'ari Rasyid atau imam-imam yang lain gitu ya, menangis gitu. Mungkin kita ikut menangis. Tapi yang lebih utama adalah tatkala kita menangis ketika kita mentadaburi artinya. Ustadz nggak paham Ustadz, maka belajar bahasa Arab. Di Riyadhus Sunnah ada kelas bahasa Arab, ya, sama Ustadz hari Badar insyaallah. Maka datang daftar ke panitia, gitu ya. Atau Ana sedang bikin buku nih, ya, buku bahasa Arab. Nanti atau antum beli bukunya bolehlah, tafadhol, gitu ya. Ini bukan promosi ini, ya. Ya cuma memberitahu lah insyaallah, ya. Doakan semoga segera. Ya. Taib. Maka idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, maka simaklah bacaan tersebut. Wa ansitu, dan diam. Ya, diam. Jangan kita tatkala ada orang baca Al-Qur'an atau kita nyetel murotal gitu ya, tapi sambil kita setel kita ngapain? Ngobrol gitu ya. Atau sambil cuma sekedar nina bobo gitu. Ya, mau tidur setel Al-Qur'an gitu ya. Akhirnya sampai subuh gitu kan, baru mati dan lain-lain. Yang lebih utama adalah tatkala kita membuka gitu ya, tatkala kita menyetel murotal Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, maka simaklah. Maka kita
luangkan waktu untuk menyimaknya. Jangan bukan hanya sekedar pengganti musik. Sekarang dulu mana biasanya sambil kerja musik Ustadz. Sekarang murotal misalkan. Ya, itu sebenarnya ya lebih baik lah. Ya, lebih baik. Tapi yang paling utama adalah fastami'u lahu, untuk disimak. Kalaupun antum nggak bisa menyimak berarti ganti gitu ya, dengan kajian misalkan audio kajian ustadz gitu ya, asatidzah dan lainnya gitu ya. Tapi tatkala Al-Quran lebih utamanya seperti apa? Diam dan simak, itu Al-Quran. Tapi benar-benar nggak paham ustadz, belajar makannya ya, belajar bahasa Arab ya. Jangan sampai kita bisa bahasa Inggris, ya, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa apa lagi? Mungkin yang perempuan-perempuannya ada yang belajar bahasa Korea gitu ya. Ada, ibu-ibu ada di sini bu? Belajar bahasa Korea karena setiap hari nonton drama Korea gitu ya. Jadi paham gitu ya. Masya Allah. Malu tatkala kita bisa bahasa asing yang banyak tapi kita nggak bisa bahasa Al-Quran. Itu yang paling utama, ya, yang paling utama adalah kita bisa bahasa Al-Quran, ya, agar kita mengerti surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa lewat terjemahan Ustadz, beda rasanya. Beda tatkala kita mengerti dari terjemahan dengan mengerti langsung dari bahasa Al-Quran, dari bahasa Arab. Itu beda rasanya, ya, beda rasanya. Nanti antum merasakan makanya ya, antum belajar bahasa Arab, antum dalami, kemudian nanti rasakan bagaimana tatkala mengerti Al-Quran langsung menggunakan bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Taib. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, yang artinya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga hal berikut, ya. Tidak halal berarti apa? Kalau tidak halal berarti apa? Haram, jamaah, ya. Lawannya halal itu haram, lawannya mubah itu apa? Nggak ada lawannya. Lawannya nah gitu ya. Jadi perintah, apabila perintah tersebut kuat datangnya maka dia wajib, ya. Apabila perintahnya itu tidak terlalu kuat maka dia sunnah, ya. Larangan, apabila larangan tersebut kuat maka dia haram, ya. Tapi apabila larangan tersebut tidak terlalu kuat maka dia makruh. Ya, jangan salah kaprah, tatkala makruh berarti cuma makruh gitu kan. Bukan, makruh itu adalah larangan, termasuk dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu makruh. Dan orang-orang yang wara, yaitu orang-orang yang bahkan meninggalkan hal-hal yang halal, bukan hanya makruh dan haram, tapi meninggalkan yang halal takut terjerumus ke dalam yang haram maupun yang makruh. Itu orang-orang yang wara. Maka tidak halal darahnya seorang muslim kecuali satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Ats-tsayyibuz zani, yaitu seorang yang telah menikah, ya, seorang yang telah menikah yang berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh orang lain, ya, dengan tanpa hak, ya, bi ghairi hak. Nanti akan dijelaskan yang hak itu ada apa saja, ya. Yang hak ini ada tiga, nanti dijelaskan. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Thayyib. Jamaah yang dirahmati Allah, tatkala dikatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, apakah berarti darah orang kafir itu halal?
apakah berarti darah orang kafir semuanya halal? Tatkala dikatakan tidak halal darah seorang muslim, apakah berarti orang kafir darahnya halal? Ini nggak ada yang jawab. Halal apa haram? Nah, dirinci terlebih dahulu, masya Allah ya. Orang kafir ini ada berapa macam? Ada 4, mumtaz. Cuma nggak ada hadiahnya ini antum nih. Nanti disediain lah dari panitia lah ya, biar ada hadiahnya. Yang pertama apa? Kafir harbi. Ya, ada 4 macam. Yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang memusuhi orang Islam. Ya. Orang yang memusuhi umat Islam, yang mengusir umat Islam, nah itu kafir harbi. Ya, yang mengadakan perang dengan kaum muslimin, nah ini adalah kaum kafir harbi. Kemudian nanti ada kafir zimmi. Nah, ini kafir zimmi ini kafir yang membayar jizyah, ya, membayar upeti kepada kaum muslimin. Kemudian ada kafir muahad, yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Kemudian ada kafir musta'man, yaitu yang diberi keamanan, ya, perjanjian keamanan, ya. Tapi ini musta'man ini personal, ya. Musta'man ini biasanya personal. Jadi seorang muslim memberikan keamanan bagi seorang kafir, misalkan dia adalah kerabatnya. Nah, ini sifatnya personal untuk yang musta'man. Taib, dari 4 ini yang mana yang halal darahnya dan yang mana yang haram darahnya? Yang mana yang halal? Yang halal itu hanya yang kafir harbi, ya. Yang sisanya yang 3 ini itu haram darahnya. Ya, maka kita tidak dihalalkan untuk membunuh orang-orang kafir, ya, yang ada di sekitar kita di Indonesia. Termasuk ke dalam yang mana orang-orang kafir yang ada di Indonesia? Termasuk di antara 4 ini termasuk yang mana? Harbika, zimmika, musta'man atau muahad? Atau zimmi? Zimmi. Mereka bayar jizyah enggak? Enggak ada orang kafir bayar jizyah, adanya bayar pajak, ya. Yang muslim pun bayar pajak. Nah, maka yang bisa masuk adalah musta'man atau muahad, ya, musta'man atau muahad. Itu yang masuk kaum kafir yang ada di sekitar kita. Taib. Artinya tatkala dikatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali 1 di antara 3, berarti seorang muslim itu harta, kemudian darahnya, maka semuanya dilindungi, dimuliakan. Darah seorang muslim dan harta seorang muslim itu dilindungi, ya, dan dimuliakan. Berarti lebih dimuliakan daripada orang kafir, ya. Karena memang beda derajatnya. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya ada di kata kuncinya, ada di paspornya. Paspornya apa itu? Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah yang membedakan antara seorang muslim dan kafir. Dan seorang yang bersyahadatain, maka dia lebih mulia daripada orang kafir, dan harta dan darahnya itu dimuliakan dan dilindungi. Tapi sekali lagi bukan berarti yang kafir tidak dimuliakan dan tidak dilindungi. Mereka tetap dilindungi, ya, mereka tetap dilindungi. Taib. Yang pertama apa? Kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas ke poin yang pertama, maka kita akan membahas terkait dilindunginya, dimuliakannya darah seorang muslim. Ada dalil yang lain selain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini yang menerangkan bahwa darah seorang muslim itu dimuliakan, bahwa harta seorang muslim itu dilindungi dan dimuliakan.
Apa dalilnya? Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada. Haji wada ini adalah satu-satunya haji, yaitu haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada tahun berapa? Pada tahun 9 apa 10? 9 ya. Atau Ana juga sedikit ragu-ragu ini. Ya, antara 9 dan 10. Antara 9 dan 10 itu haji wada. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ayyu yaumin hadza?" Kata Rasulullah, "Hari apa ini?" Ya. Maka kaum muslimun berkata, "Yaumun haram," yaitu hari yang haram. Hari apa? Hari Arafah ketika itu. Ya, Rasulullah bertanya kembali, "Fa ayyu baladin hadza?" Dan negeri apa ini? Maka kaum muslimun pun menjawab, "Baladun haram," yaitu negeri yang haram. Ya, kenapa? Karena berada di Mekah ketika itu. Ya. Fa ayyu syahrin hadza? Dan bulan apa ini? Maka mereka pun menjawab, "Syahrun haram," yaitu bulan haram. Bayangkan, ada berapa ya tadi yang haram? Ada 3. Ya. Pertama adalah hari haram, hari Arafah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian negeri yang haram yaitu Mekah, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dajjal pun tidak bisa masuk ke Mekah. Ya, walaupun sekarang jamaah umroh belum bisa masuk ya ke Mekah ya, karena ada virus corona ya. Masya Allah ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Karena isu-isunya sudah masuk ke Indonesia. Sudah masuk belum jamaah? Kalau kata menteri belum masuk ya. Cuma kita hati-hati lah ya, hati-hati. Tetap kita menjaga diri kita. Fa ayyu syahrin hadza? Bulan apa? Bulan haram, berarti 3 kali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Maka sesungguhnya harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian dilindungi, dihormati, kahurmati yaumikum hadza, seperti dilindunginya hari, dihormatinya hari ini, yaitu hari apa? Hari Arafah. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu di Mekah. Fi syahrikum hadza, dan di bulan ini. Bulan apa ketika itu? Bulan Zulhijjah. Nah, ini bentuk bahwa penekanan bahwa seorang muslim itu harta, benda, darah, kehormatannya semuanya dilindungi dan dimuliakan. Maka hati-hati dari perkara ini ya, karena banyak kaum muslimin itu terjerumus ya. Berapa banyak kita mendengar di berita seorang membunuh temannya, seorang muslim membunuh temannya sesama muslim ya, atau seorang murid membunuh gurunya, waliyadzubillah. Ya, ada juga guru membunuh muridnya, ya, atau bahkan anak membunuh bapaknya, wal iyadzu billah. Banyak atau sedikit? Banyak jemaah, ya. Setiap hari mungkin kalau antum melihat berita ada. Itu yang diberitakan, belum yang tidak diberitakan, ya. Di pelosok-pelosok daerah yang tidak diberitakan banyak. Ya, maka hati-hati. Ya, hati-hati karena ini perkara yang sangat besar. Ya, yang sangat besar. Karena apa? Karena seorang yang sampai mengambil harta orang lain, mengambil nyawa orang lain, mengambil kehormatan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumnya nanti di akhirat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Siapa orang yang paling enggak punya uang, yang paling bangkrut? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham." Muflis, orang
yang bangkrut itu ya Rasulullah? Di antara kita ini yang nggak punya uang, yang nggak punya harta benda ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bukan itu orang muflis. Ya, orang muflis itu apa kata Rasulullah? Innal muflisa min ummati. Orang muflis dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di hari kiamat nanti datang dengan banyak pahala. Sesungguhnya dia adalah ahli sedekah. Dia ahli zakat, ya, dia ahli puasa, dia ahli salat, ya, dan dia membawa pahala yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya banyak, ya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi ternyata dia telah mencela orang lain, ya, mencela kehormatan orang lain, mengambil kehormatan orang lain, ya. Wa qadhafa hadza, dan dia menuduh orang lain, ya, menuduh berzina, menuduh mencuri, menuduh lain-lain. Wa akala mala hadza, kemudian dia makan harta orang lain, ya, kemudian memukul orang lain. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka karena dia telah melakukan kejahatan-kejahatan yang demikian, keburukan-keburukan yang demikian, maka diambillah kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sangat banyak diberikan kepada orang-orang yang telah dicelanya, kepada orang yang telah dituduhnya, kepada orang yang telah dimakan hartanya, ya, sampai telah habis nanti seluruh pahalanya. Apakah sudah selesai? Belum, jamaah. Kita udah ngumpulin nih banyak pahala nih di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah habis harta, sudah habis pahala kita. Apakah sudah selesai? Belum. Tatkala sudah selesai, sudah habis pahala-pahala kita, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang kita cela, dari orang yang kita ambil hartanya. Kita mungkin pernah mencuri, kita mungkin pernah korupsi, kita mungkin pernah mengambil hak orang lain. Maka kejahatan-kejahatan mereka ditimpalkan kepada kita di akhirat, ya. Maka kita pun termasuk orang-orang yang merugi, wal iyadu billah. Kemudian di mana kita ditaruh, di surga atau di neraka? Maka kita pun orang-orang, wal iyadu billah, semoga kita tidak termasuk orang-orang demikian. Maka orang-orang yang tadi mencuri, mencela dan lain-lain, maka mereka pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faturihat finnar, dilemparkan kemana? Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian, yang bangkrut. Kenapa? Karena kita mencela, karena kita mengambil harta orang lain, karena kita membunuh, mengambil nyawa orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita bisa menjauhi hal-hal yang demikian, kejahatan-kejahatan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Maka hati-hati, ya, kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita, ya, karena memang darul mafasidi aula min jalbil masalih, ya. Kita menjaga diri kita dari kejahatan-kejahatan yang tadi itu berpahala, dan pahalanya itu lebih besar daripada mengerjakan amal ibadah, amal soleh. Lebih besar pahalanya. Ya, tidak ada pahala yang lebih besar daripada meninggalkan dosa-dosa. Ya, karena sesungguhnya meninggalkan dosa itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita mengerjakan amal ibadah. Ya, maka tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada tawar-menawar. Ya, tatkala perintah, maka dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keringanan-keringanan. Tatkala kita tidak bisa sholat berdiri, maka ada keringanan sholat duduk. Ya, tatkala kita sholat mungkin kita belum bisa bacaan-bacaan dalam sholat, gitu ya, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sholat terlebih dahulu. Ya, tapi apakah tatkala kita masuk Islam kemudian kita tetap boleh untuk berzina, kita boleh untuk mengambil harta orang lain? Sekali-kali tidak ada tawar menawar dalam larangan. Ada perbedaan.
Ya, ada perbedaan antara larangan dan perintah. Ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, fa awwaluha. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu at-thayyibuz zani, yaitu orang yang menikah yang berbuat zina. Ya. Maka orang yang menikah kemudian berbuat zina, maka baginya adalah hukuman rajam. Ya, tapi sebelum dirajam ada hukuman terlebih dahulu. Apa? Jaldu mi'ah, yaitu dicambuk 100 kali. Ya, maka setelah dicambuk 100 kali, maka setelah itu dirajam. Itu orang yang berzina apabila dia menikah. Ya, bukan berarti yang jomblo-jomblo di sini senang, berarti yang jomblo enggak apa-apa, Ustaz. Enggak, ya. Yang jomblo pun sama besar dosanya. Nanti kita akan bahas. Ya, dan besar juga hukumannya. Ya, besar juga hukumannya, tapi memang tidak sampai dirajam. Apa itu rajam? Rajam itu adalah seseorang dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, kemudian dia apa? Dilempari batu. Dan batunya tidak boleh langsung yang besar gitu ya. Besar langsung dijatuhkan enggak. Gitu ya. Tapi batu yang segenggam-genggaman saja. Ya, segenggam dilempar sampai mati. Itu adalah hukuman rajam. Ustadz, kenapa Islam ini sangat keji, Ustadz? Ini bukan keji. Ya, ini adalah hukuman bagi orang yang berzina. Kenapa? Karena zina itu dalam agama sangat besar konsekuensinya. Ya, sangat besar konsekuensinya. Ya, karena dia merusak tatanan kehidupan, ya, dan dia ini menular. Ya, maka agar tidak menular terjadinya perzinahan bagaimana? Yaitu dengan cara dibuat orang yang berzina itu dirajam dan disaksikan oleh orang-orang. Nggak boleh rajam itu di tempat tertutup misalkan, ya, nggak boleh. Harus disaksikan oleh jamaah, ya, oleh banyak orang. Agar apa? Agar orang-orang takut untuk berbuat zina. Ya, sekarang kita lihat, masya Allah, banyak perzinaan di sekitar kita. Ya, maka banyak pertanyaan, Ustadz, ya, sering ini terjadi. Bagaimana hukumnya orang yang berzina, yang hamil lalu menikah? Nah, ini banyak nggak pertanyaan demikian? Sering. Berarti apa? Berarti bahkan di kalangan kita pun, ya, di sekitar kita orang-orang yang suka mengaji pun banyak orang-orang yang berzina. Ya, terlebih lagi orang-orang yang di luar yang sama sekali tidak pernah ke masjid. Ya, waliyadzubillah. Bahkan kita lihat, ya, kita sering mungkin kita tatkala berada di tempat umum kita sering mungkin mendengar beberapa musik gitu ya. Ada musik-musik tentang perzinahan, banyak atau tidak? Banyak. Ya, ada yang mungkin syair, namanya syair ya apa? Syairnya, bukan syairnya ya. Lirik, nah liriknya, ada yang mungkin liriknya cinta satu malam, waliyadzubillah. Ya, dan lain-lain, banyak jamaah, banyak. Ini menunjukkan bobrok yang ada di sekitar kita. Nah, ini lahan dakwah untuk kita semua. Ya, lahan dakwah untuk kita semua. Ya, untuk mendakwakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ustadz, bagaimana kalau kita dulu pernah berzina, Ustadz? Maka bertaubat kepada Allah. Ya, apakah perlu dirajam? Cukup tatkala antum bertaubat dalam diri antum, cukup. Ya, kecuali kalau hal tersebut sudah sampai ke dalam sudah sampai ke qadhi, ya, qadhi ini hakim. Nah, itu maka urusan lain. Tapi tatkala itu antum yang merasakan, antum bertaubat kepada Allah, itu sudah cukup. Ya, antum bertaubat kepada Allah, meminta
Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil air wudu, ya, salat 2 rakaat. Menangis jadi-jadinya, kita sesali seluruh dosa-dosa yang kita lakukan yang terdahulu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, maka tatkala kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, dosa-dosa besar, maka kita bertaubat, lalu kita tutupi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, sehingga kemudian perbuatan-perbuatan baik itu menutupi sehingga semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, hukumannya adalah jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, ya, wa rajam, dan juga dirajam. Di mana yang dilakukan hukum ini sekarang, di belahan mana? Di belahan negara mana? Diberlakukan di Saudi Arabia. Ya, di Saudi Arabia, begitu juga di Sudan. Jadi ada 2 negara yang menggunakan hukum syar'i. Ya, selain Saudi Arabia ada Sudan. Ya, dan Sudan ini masya Allah, ya, apabila Saudi Arabia itu negara kaya, ya, berbeda dengan Sudan negara miskin. Ya, bahkan tatkala mereka memutuskan untuk menggunakan hukum Islam, syariah Islam, maka mereka bahkan di embargo, ya, oleh negara-negara di sekitarnya. Ya. Kenapa? Karena menggunakan hukum Islam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Sudan Utara, ya, karena Sudan sekarang terbagi menjadi 2. Ada Sudan Utara, ada Sudan Selatan, ya. Sudan Utara ini yang muslim, ya. Sudan Selatan ini yang kafir, ya, yang kafir. Ustadz, bagaimana kalau duda, Ustadz? Itu kan kalau tadi jomblo nggak dirajam, Ustadz, gitu ya. Yang belum nikah nggak dirajam. Kalau duda sama janda dirajam nggak? Dirajam nggak jamaah? Dirajam jamaah, ya. Jadi bukan berarti di sini yang menikah berarti masih punya istri misalkan, enggak. Walaupun dia posisinya sudah duda, sudah ditalak istrinya, maka dia tetap dirajam. Begitu juga janda, ya, apabila dia sudah menikah kemudian menjadi janda, kemudian berzina, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Ya. Tapi tidak semena-mena tatkala kita melihat tetangga kita ada yang berzina, kemudian kita ambil batu dilemparin gitu, ya. Jangan, hati-hati. Ini yang boleh merajam ini siapa? Imam, ya. Yang boleh menegakkan hukum-hukum had seperti ini siapa? Imam, ya. Bukan individu masing-masing, bukan, ya. Tapi oleh imam, ya, oleh imam. Maka di Indonesia belum bisa, ya, belum bisa. Tapi alhamdulillah di Aceh sudah ada hukuman cambuk. Ya, di Aceh sudah ada hukuman cambuk. Yang pakai rok celana ketat maka dicambuk, gitu ya. Yang berdua-duaan maka dicambuk, gitu ya. Yang mencuri maka dicambuk. Memang belum potong tangan. Ya, tapi kita doakan semoga negara Indonesia ini semakin lama semakin baik sehingga bisa menerima hukum syariah. Amin ya rabbal alamin, ya. Maka itu apabila seorang yang sudah menikah, baik dia duda, baik dia janda atau dia masih mempunyai istri dan suami. Lalu bagaimana dengan yang jomblo, Ustadz? Maka bagi orang amal bikr, ya, dalam bahasa Arab jomblo itu apa? Bikr, yang belum menikah. Ya, ini bikr ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Fala yuqtal, ya, tidak dibunuh dan tidak dirajam orang yang jomblo, ya. Bal yujlad wa yugharrab, ya, tetapi
dijald, yaitu dicambuk. Berapa? Jaldu mi'atin wa nafyu sana. Ya, dalam hadis dikatakan seorang yang berzina dari jomblo, maka hukumannya apa? Jaldu mi'atin wa nafyu sana. Maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Kalau dulu itu diasingkan, ya, kalau dulu diasingkan. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang yang ada itu di penjara. Ya, di Saudi Arabia di penjara. Itu ya, setelah dicambuk 100 kali diapakan? Di penjara satu tahun. Ya, di penjara 1 tahun. Dan diasingkan ini macam-macam, ya. Kalau dulu di zaman para sahabat ada yang diasingkan itu dimasukkan ke dalam sumur. Gitu ya, karena dulu kan belum ada penjara gitu ya, dimasukin ke dalam sumur itu, Masya Allah. Ya, seperti itu. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Islam memberikan hukuman yang sangat berat bagi pezina karena zina ini sangat berbahaya. Dan zina sekarang sudah menyebar luas. Karena apa? Karena pakaian yang dipakai oleh gadis-gadis sekarang, oleh wanita-wanita sekarang. Maka kita yang punya anak-anak perempuan, yang punya saudari-saudari perempuan, ya, yang punya tante, yang punya apalagi, yang punya kerabat-kerabat perempuan, maka kita jaga, ya, kita ingatkan, ya, jangan menggunakan pakaian yang ketat, ya, jangan menggunakan celana pendek, ya, kasih tahu, keraskan, ya, kita yang harus mengeraskan anak-anak kita didik anak-anak kita, ya, sebelum nanti anak-anak kita sudah tumbuh dewasa semakin susah lagi, ya, dari sekarang kita didik, ya, jangan gunakan celana yang ketat, ya, tatkala keluar, jangan gunakan celana pendek, gitu ya, jangan kau pakai jilbab tapi jilbab yang ketat, gitu ya, jilbab yang tapi membentuk lekukan tubuh, gitu. Itu tidak menutupi aurat kita. Gunanya jilbab itu untuk menutupi aurat dan perhiasan seorang wanita, bukan untuk memperindah, bukan untuk mempercantik seorang wanita. Kalau sekarang kan salah kaprah, ya, menggunakan jilbab kemudian gimana? Dililit gitu kan, sini kan? Ya, harus dililit. Ya, asal jangan sampai kelilit juga gitu ya. Dan tapi itu salah, ya, jangan jamaah, ya, tapi dipanjangkan sampai dada, ya. Menggunakan niqab, Ustaz, bagaimana Ustaz? Baik gitu ya, mantap, mumtaz menggunakan niqab, ya. Gunakan niqab, cadar, ya, walaupun niqab ini memang para ulama berbeda pendapat apakah dia wajib ataupun sunnah, dan perbedaan pendapatnya panjang para ulama kita, ya. Bagi yang mengatakan itu wajib maka pakai, ya, jangan dilepas. Bagi yang mengatakan itu sunnah maka digunakan lebih baik, ya, untuk apalagi ketika terjadi fitnah sekarang, ya, karena sekarang ini banyak orang-orang yang tatkala melihat walaupun berjilbab tapi melihat dandan gitu ya, menor gitu kan, nah, itu sama saja, ya, maka ditutupi, ya, dengan niqab. Lalu bagaimana dengan LGBT? Tadi orang yang berzina. Kalau LGBT, kalau gay, hukumannya apa jamaah? Kalau tadi orang berzina hukumannya dirajam. Kalau LGBT hukumannya apa jamaah? Para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat Hanabilah, mengatakan bahwa faman waqa'a fil liwat fa hukmuhu kazani, ya, seorang yang terjerumus ke dalam liwat yaitu LGBT, ya, maka hukumannya sama seperti orang yang berzina. Berarti apa? Berarti dirajam, ya, sama-sama dirajam. Ini pendapatnya siapa? Hanabilah,
Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, mayoritas ulama dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya. Dikatakan bahwa seorang yang LGBT maka hukumannya adalah yuqtal, maka dibunuh, sayyiban kana au bikran, baik dia sudah menikah atau dia belum menikah. Ya, kalau Hanabilah mengatakan hukumannya sama seperti yang berzina, maka bagi yang belum menikah hanya dicambuk. Itu pendapatnya Hanabilah. Tapi pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Maka orang yang LGBT baik dia sudah menikah atau belum menikah, dia berbuat perilaku menyimpang gitu ya. Gay, kemudian apalagi lesbian ya, kemudian apalagi biseksual, kemudian transgender ya, maka hukumannya apa? Yuqtal, dibunuh, baik dia sudah menikah atau belum menikah. Kenapa? Ini sandarannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut." Barang siapa yang kalian temukan berperilaku kelakuan siapa? Kaum Nabi Lut, yaitu apa? LGBT. Ya, orang-orang LGBT mengatakan bahwa LGBT itu kekinian. Salah. LGBT itu sudah ada dari zamannya Nabi Lut. Ya, kuno itu ya. Ya, ketinggalan zaman ya. Dan yang LGBT zaman dahulu sudah dihujani batu. Ya. Sudah dihujani batu. Tapi Ustadz, itu kan zaman dulu, Ustadz. Zaman sekarang belum ada tuh, Ustadz. Hujan batu gitu ya. Sudah ada atau belum? Hati-hati jamaah. Ya. Menurut sebagian baca gitu ya, baca bahwa ada dukuh namanya dukuh Legetang. Ini adanya kalau sekarang di daerah Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Dukuh Legetang antum tahu? Tahu nggak antum dukuh Legetang? Itu di gunung apa ya namanya ya, ana lupa. Nah, intinya adalah dukuh Legetang lah. Nah, dukuh Legetang ini ternyata memang terkenal dengan pertaniannya yang sangat bagus. Jadi kalau orang-orang ya di dukuh-dukuh lain, di desa-desa lain itu kering, maka di dukuh Legetang itu subur. Ya, tomatnya mungkin di dukuh yang lain kecil, maka di dukuh Legetang itu besar. Begitu juga kentang-kentangnya. Ya, besar-besar di Dieng. Nah, ini baru ingat tanah. Dukuh Legetang itu di daerah Dieng. Di daerah Dieng. Itu tahun 50-an. Tapi ternyata dukuh Legetang ini dengan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur. Ya, sehingga orang-orang dukuh Legetang itu kalau malam maka mereka melakukan judi, bahkan ada tarian-tarian wanita menari-nari yang setelah tarian-tarian tersebut terjadi perzinahan. Bahkan dilakukannya di masjid jemaah. Ya, di dukuh Legetang ini, di Dieng. Ya, perzinahan di mana-mana di dukuh ini. Maka apa yang terjadi? Maka pada suatu malam dikatakan bahwa malam tersebut terjadi hujan yang sangat lebat, petir, gitu ya. Maka pada suatu waktu dukuh tetangga mendengar sebuah seperti dentuman, gitu ya. Ada sesuatu yang jatuh, gitu ya. Tapi karena malam hari tidak terlihat, ya. Malam hari dan hujan yang sangat deras, petir yang sangat besar gitu ya, maka nggak ada yang berani keluar. Tapi ternyata esok paginya terlihat, ya, ternyata dukuh Legetang itu habis. Kenapa? Ternyata terlihat jadi dukuh Legetang itu berada di samping gunung, ya, di samping bukit. Nah, di bukit itu ada sungai, ya, jadi ada bukit, ada sungai, baru dukuh Legetang. Nah, ternyata dukuh Legetang ini seperti longsor, tapi bukan sekedar longsor. Jadi dia tertutup oleh
tanah-tanah. Kenapa? Karena kalau longsor itu gunung jatuhnya kemana? Ke sungai, ya. Tapi ini seperti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijatuhkan ke Dukuh Legetang. Dan dikatakan bahwa seluruh warga di Dukuh Legetang itu meninggal, ya, kecuali ada satu yang tidak meninggal, dan itu adalah orang yang paling alim di desa tersebut, di dukuh tersebut. Antum mungkin bisa nanti cari gitu ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa orang-orang zaman sekarang pun sudah diazab. Hati-hati jamaah. Jangan katakan nggak ada kok azab, nggak ada. Ada jamaah. Ya, buktinya di Indonesia ini di Dieng, di Dukuh Legetang. Dan dikatakan bahwa Dukuh Legetang ini ternyata bukan hanya zina, ternyata di situ ada juga LGBT. Maka hati-hati, ya, hati-hati orang-orang yang LGBT. Maka kita tanamkan ke anak didik kita, ya, ke anak-anak kita. Kita didik baik-baik bahwa perzinaan itu sangat buruk, ya. Maka gunakan pakaian yang baik, ya. Anak-anak kecil gitu ya, antum ajarkan mungkin kelas 5 SD, kelas 4 SD sudah dipakaikan pakaian syar'i gitu ya. Dari umur-umur segitu atau bahkan mulai dari kelas 1 ya, Masya Allah. Itu baik. Ya, tapi jangan antum anak bayi anak bayi antum pakai pakaian syar'i, kasihan ya, jangan gitu ya. Antum kasih lihat juga maslahatnya, ya, antum lihat maslahatnya. Intinya antum didik dari dini. Kemudian sanian, yang kedua, kita masuk perkara yang kedua apa? An-nafsu bin nafs, yaitu membunuh orang lain, ya, mengambil nyawa orang lain. Ya, dan artinya an-nafsu bin nafsi itu adalah qatlul muslim lil muslim muta'ammidan bighairi haqqin, yaitu membunuh seorang muslim muta'ammidan dengan sengaja. Nah, ini di sini harus digarisbawahi dengan sengaja, pembunuhan dengan sengaja, ya, bighairi haqqin, tanpa sesuatu yang hak, yang dibenarkan dalam syariat. Kenapa harus digarisbawahi dengan sengaja? Karena nanti ada pembunuhan yang tidak dengan sengaja. Jadi nanti pembunuhan itu ada bil amdi, dengan sengaja. Nah, boleh ditulis ini ya, dengan sengaja. Nah, ini maka orang yang membunuh dengan sengaja, misalkan dia membunuh, maka membunuhnya dengan pisau atau membunuhnya dengan pistol. Nah, ini dengan sengaja. Ya, maka apa hukumannya? Maka hukumannya adalah qisas. Ya. Tapi ada nanti orang yang membunuh, ada yang dua namanya qatlul khata. Ya, qatlul khata ini dia membunuh tapi membunuhnya karena ketidaksengajaan, karena kesalahan. Contohnya seperti apa, Ustadz? Contohnya ada seseorang punya pistol angin, ya, punya senapan angin misalkan, karena dia suka berburu, ya, dia mau berburu rusa misalkan. Tatkala berburu ditembak, ternyata pelurunya nyasar kena orang misalkan, gitu ya. Kemudian meninggal orang tersebut. Bisa atau tidak? Mungkin, ya, mungkin terjadi. Nah, ini namanya qatlul khata, tidak sengaja. Apakah dia dikisos? Enggak dikisos. Ya, qatlul khata ini tidak dikisos. Kemudian nanti ada qatl syibhul am. Ya, syibhul am. Ini yang ketiga, syibhul amdi, yaitu seperti apa bentuknya, Ustaz? Syibhul amdi ini seseorang yang membunuh orang lain dengan benda yang pada umumnya tidak bisa untuk membunuh orang lain. Contohnya apa? Contohnya pakai sapu. Ya, misalkan ada seorang guru gitu ya, menghukum anak muridnya, ya, pakai sapu misalkan. Ya, tatkala dipukulkan ke kakinya, kira-kira bisa membunuh nggak? Nggak membunuh.
gitu ya. Tapi ternyata dipukul sedikit gitu ya, misalkan anaknya SMA gitu ya, emang nggak bisa diomongin gitu kan, nggak bisa diomongin, apalagi biasa kalau di pondok. Mungkin kalau di SMA jarang gitu ya, tapi kalau di pondok nih masih banyak. Ya di pondok anak dulu gitu. Pernah Ustaz dipukul, pernah. Sampai pakai sapu sampai patah, ya pernah sama gitu ya. Dipukul pakai sapu gitu misalkan, dipukul pakai sapu, kemudian ternyata dia kaget atau akhirnya ya qadarullah kena serangan jantung dan lain-lain gitu ya, akhirnya meninggal. Nah ini qatl syibhul am gitu ya, dia mukulnya dengan sengaja tapi tidak untuk membunuh, tapi ternyata terbunuh anaknya. Nah ini qatl syibhul am. Apakah dia dikisos? Tidak. Ya, orangnya juga tidak dikisos. Jadi yang dikisos adalah yang pertama, yaitu dengan sengaja, yang dengan sengaja. Jadi ada berapa macamnya tadi? Ada 3. Dan orang-orang orientalis itu, orang-orang barat yang belajar Islam itu selalu mengatasnamakan HAM ya. Kisos ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tidak berperi kemanusiaan kisos ini. Bagaimana mungkin hukuman itu dengan cara mengambil nyawa? Ini tidak adil. Ya, salah mereka. Ya. Coba lihat efek jera di negara-negara yang melakukan hukuman kisos dengan yang tidak melakukan hukuman kisos. Di Indonesia katakanlah, seorang yang membunuh kemudian hukumannya di penjara misalkan, biasanya berapa tahun? Ana nggak hafal undang-undangnya. Yang membunuh dengan sengaja berapa tahun di penjara? Seumur hidup. Kalau nggak sengaja misal 15 tahun misalkan ya. Ya, katakanlah ada remisi ya. Ya diberikan keringanan, katakanlah 15 tahun dia di penjara. Itu. Kira-kira keluarga korban ridho nggak? Ikhlas nggak si pembunuh anaknya di penjara 15 tahun? Atau katakanlah di penjara seumur hidup. Ikhlas nggak kira-kira? Nggak ikhlas. Gitu ya. Katakanlah ini sudah lama ya kejadiannya, nggak tahu kalau yang baru. Korban dari kopi sianida misalkan. Kira-kira yang terjadi keluarga korban ikhlas nggak tatkala si pembunuh anaknya hanya dipenjara beberapa tahun? Nggak ikhlas. Ya. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi fitrah manusia. Ya. Sampai kapan mereka akan menuntut keadilan? Sampai si pembunuh juga dibunuh. Itu keadilan yang seadil-adilnya. Ya, keadilan yang seadil-adilnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan sungguh di dalam kisos itu ada kehidupan. Orang-orang bingung. Kisos itu kan dibunuh, Ustaz. Bagaimana ada kehidupan? Kehidupan itu artinya orang-orang yang lain tatkala mereka mengetahui orang yang membunuh akan dibunuh, maka mereka akan berpikir ratusan kali untuk membunuh. Gitu ya, bahkan berpikir ribuan kali untuk membunuh. Gitu. Tapi tatkala orang membunuh cuma di penjara 15 tahun, ya nggak apa-apa lah. Ya apalagi di penjaranya juga di penjara dapat makan gitu ya, di penjara juga nyaman gitu kan penjaranya. Misalkan. Gitu ya. Maka yang seadil-adilnya adalah hukum Islam. Maka kita lihat, kita bandingkan di Saudi atau di Sudan dengan di Indonesia. Di Indonesia tiap hari ada nggak kejadian pembunuhan? Ada. Gitu ya. Bahkan sehari bisa belasan pembunuhan gitu ya. Itu belum yang tidak terekspos. Tapi lihat bagaimana di Saudi Arabia yang dimana ditegakkan hukum Islam. Maka orang-orang akhirnya takut untuk membunuh. Bahkan di Saudi Arabia pernah terjadi seorang pangeran kerajaan, ya masih keluarga Saud, ya masih keluarga Saud. Dia keluarga Saud, kemudian dia mabuk,
Pangeran tersebut mabuk. Kalau nggak salah namanya At-Turk, Pangeran At-Turk. Kemudian dia menembak pistolnya, kemudian orang yang ditembaknya meninggal. Ya. Maka pihak kerajaan, ya, kerajaan Saudi, ya, beberapa kali meminta kepada keluarga korban, gitu ya, untuk memaafkan dan diganti dengan diat. Ya. Diat itu berapa? Diat itu 100 onta. Ya, 100 onta. Katakanlah kalau satu onta itu 50 juta, berarti 100 onta berapa? 5M kurang lebih, ya. 5M. Itu gampang bagi kerajaan Saudi, ya. Bagi Raja Salman mudah 5M, gitu kan, kecil, gitu. Dibujuk berkali-kali, bahkan dikatakan lebih dari 5M, dikasih bonus-bonus yang lain, gitu ya. Tapi keluarga korban sama sekali tidak bergeming, ya, tidak puas, tidak ridho, tidak ikhlas, sampai pangeran kerajaan juga ikut dibunuh, dikisos. Dan akhirnya dikisos pangeran kerajaan, dan itu adalah keadilan yang seadil-adilnya, ya. Tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas, gitu ya. Pangeran kerajaan pun dibunuh tatkala dia melakukan pembunuhan, dikisos, ya. Semoga hal tersebut juga bisa terjadi di Indonesia. Jadi hukum tidak hanya tajam ke bawah, ya, ke atas juga harus tajam, jangan sampai tumpul. Wa yustathna min umumi qaulihi an-nafsu bin nafsi suratan. Tapi ada dua permasalahan yang keluar daripada an-nafsu bin nafs. Jadi ada seseorang yang tatkala membunuh dia tidak dikisos. Ya, ada dua macam. Ya, ada dua macam, ada dua orang yang tatkala dia membunuh dia tidak dibunuh. Gitu ya. Siapa itu? Ini ada pengecualian, ya. Para ulama mengatakan hal tersebut, ya. Yang pertama adalah an yaqtulal walidu waladahu, yaitu apabila seorang ayah membunuh anaknya, maka ayah tidak bisa dikisos. Seorang ayah tatkala membunuh anaknya, maka ayah tidak bisa dikisos, ya. Tapi bukan berarti tidak berdosa dan mendapat hukuman takzir namanya, ya. Jadi ada hukuman yang lain, ya. Hukuman yang berat juga, tapi hukumannya tidak sampai kisos. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhurul ulama. Ya, kenapa? Karena bapak itulah yang memberi nafkah kepada anak, ya. Anta wa maluka li abi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seorang ayah membunuh anaknya, ya, dan biasanya kalau seorang ayah membunuh anaknya, gitu ya, seorang muslim membunuh anaknya berarti anaknya yang sudah terlalu durhaka misalkan, ya. Mungkin terjadi cekcok dan lain-lain sehingga terjadi pembunuhan, gitu ya. Berarti dia sudah sangat durhaka kepada ayahnya, gitu ya. Maka tidak dibunuh di dalam Islam, tapi tetap ada hukuman yang berat. Ya, nanti tergantung keputusan dari hakim, dari qadhi. Ya, kemudian yang kedua adalah an yaqtula muslimun kafiran, yaitu seorang muslim yang membunuh kafir. Seorang muslim membunuh kafir, maka si muslim itu tidak dikisos, tidak dibunuh. Ini pendapat yang rajih. Ya, memang ada perbedaan pendapat, ya, tapi yang rajih adalah seorang muslim apabila dia membunuh kafir, maka dia tidak dikisos. Kenapa, Ustadz? Ini khususnya di sini kafir bukan kafir harbi, ya. Di sini seorang muslim kalau membunuh kafir yang selain kafir harbi tadi. Ada berapa selain kafir harbi? Ada 3, apa aja jamaah? Tadi yang pertama zimmi, kemudian muahad dan musta'man. Apabila seorang muslim membunuh yang 3 ini dalam hukum Islam, maka tidak dikisos. Tidak adil, Ustadz, ya. Berarti tidak adil. Kenapa seorang kafir tidak dikisos?
apabila dia dibunuh. Ya, berarti ini tidak setara. Berarti hukum Islam ini tidak ada keadilan di dalamnya. Bukan tidak ada keadilan. Tapi kisos, ya, secara bahasa itu artinya semisal. Ya, seorang yang memotong tangan orang lain maka dipotong tangannya. Yang melukai telinga orang lain maka dilukai telinganya. Sebagaimana dia melukai. Dia memotong jempol temannya maka dipotong jempolnya. Itu dalam Islam. Tapi kenapa seorang muslim membunuh seorang kafir tidak dibunuh muslimnya? Karena seorang muslim itu tidak setara dengan seorang kafir. Seorang muslim itu dimuliakan di atas seorang kafir. Ya, darahnya lebih mulia daripada seorang kafir karena dia mengucapkan kalimat syahadatain. Ya, maka tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Sedangkan kisos itu harus seimbang. Nah, ini hikmah kenapa seorang muslim tidak dibunuh tatkala membunuh seorang kafir. Tapi tetap hukumannya berat, jamaah. Ya, hukumannya tetap hukuman yang berat. Bukan berarti akhirnya tidak dihukum, tidak. Tetap hukumannya adalah hukuman yang sangat berat. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, kafir mu'ahad yang ada perjanjian antara kafir dengan muslim tadi, maka lam yarih raihatal jannah, maka tidak akan mencium, ya, baunya surga, ya, tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu tercium dari 40 tahun perjalanan, bayangkan. Ya, 40 tahun perjalanan itu sudah bisa dicium wanginya surga. Sedangkan orang yang membunuh seorang kafir itu tidak bisa mencium wanginya surga. Wal iyadzu billah. Maka hati-hati. Ya, bukan berarti tatkala tidak dikisos berarti darah seorang kafir itu dibolehkan, tidak. Ya, tetap dia dimuliakan. Jamaah yang dirahmati Allah, dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang murtad, ya, yang meninggalkan jamaah. Ya, ini berdasarkan dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari para sahabat, ya, dan hadisnya hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang murtad, yang mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ya, maka bunuhlah dia. Tapi ingat, sekali-kali ketika pulang dari kajian ada tetangga murtad, jangan ambil pisau. Ya, ini hanya berlaku bagi imam, ya, bagi imam. Hanya berlaku bagi imam. Tidak berlaku bagi seluruh individu. Ya. Dan di Indonesia ini memang belum berlaku hukum syariat Islam, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan hidayah bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bagi pemimpin-pemimpin negeri ini, negara Indonesia ini, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada syubhat, ya, ada syubhat yang mengatakan bahwa orang yang dibunuh itu yaitu orang yang murtad dan kemudian dia meninggalkan jamaah. Berarti kalau seorang yang murtad dan dia tidak menerangkan, dia tidak terang-terangan, ya, murtadnya, dan dia tidak mengajak orang-orang lain untuk murtad, berarti dia tidak dibunuh dalam hukum Islam.
Ada yang syubhat yang mengatakan demikian. Ya, dengan dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis ini dikatakan at-tariku lidini, yaitu orang yang murtad, al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Salah, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi orang yang murtad, ya. Kemudian tatkala dia murtad, kita berikan hujah-hujah. Kita harus harus konfirmasi dulu, gitu ya. Harus konfirmasi dulu ke mereka. Kita harus berikan hujah-hujah terlebih dahulu, mengajak mereka ke dalam Islam, gitu ya. Lalu kalau mereka kemudian menolaknya, maka dalam hukum Islam baru dibunuh, ya, baru dibunuh. Tidak juga langsung semena-mena kita membunuhnya. Jamaah yang dirahmati Allah, selain dari 3 golongan yang dibolehkan untuk dibunuh tadi, para ulama mengatakan bahwa yang 3 ini bukan batasan, bukan berarti selain yang 3 ini tidak dibunuh, ya. Ada selain dari 3 ini pelaku dosa besar yang juga dibunuh, yang berada dalam hadis-hadis di luar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam kitab ini, ya, dalam Arba'in An-Nawawi nomor 14 yang kita bahas ini, ya. Ada beberapa, ya, ada 3, ya, ada 3 lagi yang disebutkan oleh para ulama yang juga halal bagi kita darah mereka dalam hukum Islam. Penekanan lagi dalam hukum Islam. Ya, kenapa? Karena jangan sampai difahami bahwa kita semua boleh membunuh orang-orang yang nanti kita sebutkan yang 3 lagi. Karena bisa rusak bumi ini tatkala dibolehkan untuk individu-individu. Ya, yang pertama adalah al-liwat. Ya, yang boleh untuk dibunuh adalah liwat, dan sudah dijelaskan tadi, ya, pembahasannya tentang liwat tadi dalam pembahasan zina, bahwa orang-orang yang liwat ini para ulama berbeda pendapat, ya. Hanabilah mengatakan bahwa orang yang liwat maka hukumnya sama seperti orang yang berzina. Artinya seperti apa? Artinya dirajam bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah hanya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu pendapat Hanabilah. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa orang yang melakukan liwat maka dibunuh, baik dia sudah menikah ataupun belum menikah, ya. Ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena para sahabat pun tatkala menemukan orang-orang yang melakukan perbuatan liwat, mereka bunuh orang-orang yang melakukan liwat. Karena memang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW yang melakukan liwat. Kalau yang dirajam ada tidak di zaman Rasulullah? Ada, jamaah. Ya, seorang wanita, ya, pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabiat, ya, dia melakukan zina. Maka tatkala dia melakukan zina, akhirnya dia ingin membersihkan dirinya. Dia sudah bertaubat, tapi dia merasa dia belum suci, sampai akhirnya dia ingin benar-benar dibersihkan dengan dirajam. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Ya, Rasulullah pun memalingkan pandangannya. Ya, Rasulullah pun memalingkan pandangannya. Ya, berharap bahwa wanita ini, ya cukuplah dia tatkala dia bertaubat, dia bertaubat. Ya, tapi dia kemudian berkata lagi, ya Rasulullah, ini qad zanait, sesungguhnya aku telah berzina. Ya, sesungguhnya aku telah berzina. Berkali-kali dia berkata ke hadapan Rasulullah SAW. Dalam riwayat ini dikatakan Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah wanita tersebut gila? Ya, para sahabat mengatakan tidak, wahai Rasulullah, tidak gila. Maka dipanggil wanita tadi. Ya, dipanggil, maka dikatakan pulanglah engkau, ya, sampai engkau melahirkan anak tersebut, ya, karena sesungguhnya bayi yang ada di dalam kandungannya tidak bersalah. Ya, bayi yang ada di dalam kandungannya tidak bersalah. Maka pulanglah wanita tersebut. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW tatkala sudah melahirkan. Apa kata Rasulullah?
kata Rasulullah, pulanglah, susui anakmu hingga 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun datang lagi. Rasulullah berharap wanita tersebut tidak kembali. Ya, tapi ternyata wanita tersebut benar-benar ingin membersihkan dirinya. Sahabiat ini ingin membersihkan dirinya. Maka sahabiat ini pun datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anaknya. Ya Rasulullah, anakku sudah besar. Ya, sesungguhnya aku telah berzina. Maka Rasulullah pun merajam wanita tersebut. Ya. Sedangkan rajam yang dalam kelompok yang kedua. Jadi rajam itu tadi bisa dengan iqrarun nafs. Jadi dengan pernyataan diri sendiri. Yang kedua tadi belum dibahas, yaitu dengan arba'atu syuhada, dengan empat saksi. Ya, dengan 4 saksi dan saksinya harus adil. Ini memang belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini memang agak sulit. Ya, memang agak sulit. Saksinya ini harus semuanya adil. Saksinya harus semuanya adil, dan kesaksiannya harus sama semuanya. Nggak boleh kesaksiannya hanya sekedar saya melihat fulan bersama fulanah masuk hotel A misalkan, mengunci pintu. Itu bukan kesaksian zina. Ya, kesaksian zina itu harus melihat benar-benar sudah terjadi perzinahan. Ya, terjadi perzinahan itu bagaimana? Ya seperti itu ya, benar-benar sudah masuk. Nah itu zina. Tapi kalau sudah menutup pintu kemudian anak nggak melihat, itu bukan persaksian. Dan memang ini sangat susah, kecuali terjadi pada masyarakat yang sudah benar-benar bobrok gitu ya. Ya, pada zaman Rasulullah tidak terjadi. Kemudian kita kembali lagi ke tadi orang-orang yang halal darahnya selain yang disebut hadis ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah man tazawwaja imra'atan min maharimihi, yaitu seorang yang menikahi wanita yang wanita tersebut masih mahramnya. Wanita tersebut masih mahramnya. Ya. Masih tantenya atau masih keponakannya, ya, atau bekas atau istri dari almarhum bapak misalkan, istri dari bapak yang sudah meninggal misalkan, rahimahullah misalkan, ya, yang sudah meninggal, dan lain-lainnya. Nah itu yang mahram ini tidak boleh untuk dinikahi, dan orang yang menikahi mahramnya maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ada di hadis Al-Barra. Ya, dikatakan qala laqitu khali wa ma'ahu rayah faqultu aina turid. Aku menemui pamanku wa ma'ahu rayah, dan bersamanya panji. Faqultu aina turid, mau kemana engkau? Qala arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin tazawwaja imra'ata abih min ba'dihi an adriba unuqahu aw aqtulahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, kemana engkau akan pergi wahai pamanku? Pamannya menjawab, pamannya Barra mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengutusku kepada seorang pria tazawwaja imra'ata abih, yang menikahi istri ayahnya yang sudah meninggal. Ya, menikahi istri ayahnya yang sudah meninggal. An adriba unuqahu, yaitu Rasulullah memerintahkanku untuk memenggal kepalanya, ya, untuk membunuhnya. Itu perintah siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Hakim dalam Mustadraknya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan yang ketiga yang juga dibunuh, yang tidak ada dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu adalah as-sahir, yaitu seorang penyihir. Ya, maka penyihir itu hukumannya adalah hukuman mati. Maka hati-hati. Ya, di Saudi itu penyihir nih, dukun-dukun itu dihukum mati.
Ya, kalau di Indonesia kan didatangi gitu ya, penyihir-penyihir itu menjamur gitu ya, bahkan kita ekspor gitu ya. Kita kan mungkin kalau ekspor beras kita nggak bisa ya, bisanya impor aja ya, bisanya ekspor penyihir, ekspor dukun gitu kan, sampai ekspor terkenal gitu ya. Itu di Indonesia gudangnya. Maka ini ladang dakwah bagi kita. Semoga kita semua bisa memahamkan keluarga kita, sanak saudara kita yang ada di sekitar kita akan pentingnya, bahayanya sihir ya, memecah belah keluarga gitu ya, dan lain-lain ya, banyak ya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah mulai dibahas itu undang-undang apa bahasanya, santet ya, undang-undang santet dan sihir gitu ya, sudah dibahas gitu ya. Kita doakan semoga lebih baik lagi ke depannya pemerintah kita, sehingga menggunakan hukum syari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Ada sisa waktu? Nggak ada ya? Ada. Toib, 5 menit, tafadhal. Ya, tafadhal. Bismillah. Satunya udah nikah tapi yang satunya belum pernah nikah. Yang dua-duanya dihukum rajam atau beda-beda? Yang satu sudah menikah, yang satu belum menikah. Apa hukumnya seorang yang berzina, yang satu sudah menikah, yang satu belum menikah? Maka yang dirajam yang sudah menikah. Yang belum menikah maka hukumannya dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu dipenjara, itu ya. Kalau dahulu diasingkan nafisana. Dan yang dirajam bukan hanya dirajam jamaah, tapi harus dicambuk terlebih dahulu ya. Dicambuk berapa kali? 100 kali. Setelah itu baru dirajam. Itu hukuman bagi orang yang berzina ya. Dan itu bisa antum lihat ya, bisa antum lihat beberapa di Saudi Arabia itu ada ya, di YouTube gitu ya. Di Sudan juga dilaksanakan, dan dengan terjadinya hal tersebut maka tingkat perzinahan pun berkurang. Orang-orang takut untuk berzina. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita dijauhi dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin ya. Wala taqrabuz zina innaha kanat fahisyah wa sa'at sabila. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Jangan kalian dekati zina. Ya, mendekatinya saja dilarang. Artinya apa mendekatinya dilarang? Artinya berdua-duaan saja dilarang. Pacarannya saja dilarang, sangat dilarang. Ya, artinya membuka auratnya saja dilarang. Ya, tidak menggunakan jilbab ya, atau menggunakan jilbab yang tidak syar'i gitu ya. Itu saja dilarang. Ya, khutwat ya, jalan-jalan untuk menuju zinanya saja sudah sangat dilarang ya, terlebih lagi zinanya. Taib, pertanyaan terakhir mungkin? Nggak ada? Anak kira pertanyaan ya antum. Khair, sudah cukup berarti ya. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita diberi umur panjang dan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ibadah dihabiskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah besok hari kita ada pertemuan. Semoga kita bisa bertemu di esok hari di Masjid Al-Muawanah insyaallah untuk membahas sirah nabawiyah. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.